Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mitasaya Faji dengan NPM 02272211, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hairul SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan membahas hasil penelitian saya dengan judul Strategi Pemasaran, Pendapatan, dan Pemilihan Lokasi Berdagang. Sebelum memulai pada pembahasan, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita selalu diberikan nikmat dan kesehatan sehingga dapat berdiri sampai pada saat ini. Pada karya tulis ilmiah ini terdapat latar belakang. Dalam setiap usaha tentunya memiliki strategi pemasarannya masing-masing, karena strategi pemasaran merupakan satu hal yang penting dalam setiap usaha. Dapat kita ketahui, strategi pemasaran merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa yang secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Dalam usaha juga tidak terlepas dari pendapatan. Menurut Suroto, pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang diperoleh dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku pada saat itu. Pendapatan merupakan suatu sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting, artinya bagi keberlangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Selain strategi pemasaran dan pendapatan, lokasi usaha juga sangat penting dalam setiap usaha, karena lokasi usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang akan diterima. Oleh karena itu, pada pemilihan lokasi usaha harus dilakukan dengan bijak, karena apabila perusahaan berada di tempat yang strategis, maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan yang meningkat. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan melakukan usaha di tempat yang tidak strategis, maka sulit untuk meningkatkan pendapatan yang akan diterima. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah apakah usaha para pedagang di bagian Ternate Selatan berjalan dengan lancar setelah menerapkan strategi pemasaran yang digunakan, dan apakah pendapatan yang diterima sudah memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel jarak antar pedagang, lama usaha, modal, dan jam kerja terhadap pendapatan para pedagang di bagian Ternate Selatan. Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana kita ketahui penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di depan toko Alfamidi, Kelurahan Kebisi, Ternate Selatan pada tanggal 29 Desember 2022. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara. Menurut Moelong, menjelaskan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang menanyakan dan yang terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori dari ahli Kotler dan Armstrong yang mengatakan bahwa strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana pengusaha berharap dapat menciptakan nilai bagi konsumer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa saja produk yang Bapak jual? Pertanyaan kedua, mengapa Bapak lebih memilih berdagang di lokasi ini? Pertanyaan ketiga, apakah ketika Bapak memulai usaha sebagai pedagang mendapatkan modal dari pemerintah atau modal dari Bapak sendiri? Pertanyaan keempat, berapa omset yang diperoleh dalam waktu sebulan? Pertanyaan kelima, apakah menurut Bapak usaha ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bapak? Pertanyaan keenam, bagaimana strategi pemasaran yang Bapak gunakan dalam menjalankan usaha ini? Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemasaran, pendapatan, dan lokasi berdagang untuk pedagang kaki lima
Dan berdasarkan jawaban responden penelitian yang berjumlah 2 orang, dapat diperoleh informasi mengenai strategi pemasaran, pendapatan, dan lokasi pedagang kaki lima di bagian Ternate Selatan. Di tengah tantangan bisnis dan kondisi ekonomi nasional yang semakin dinamis, penelitian ini menemukan 2 strategi pemasaran para pedagang kaki lima yang berada di Ternate Selatan, yakni strategi penetapan harga dan kualitas yang bisa membuat produk yang dijual banyak diminati. Dan penetapan harga yang murah membuat dagangan banyak diminati karena sesuai dengan budget yang sesuai dengan mahasiswa. Sekaligus juga agar mendapatkan keuntungan. Strategi yang dilakukan sesuai dengan teori dari Malthus, terdapat 2 tujuan penetapan harga. Di antaranya, orientasi laba meliputi target baru serta meningkatkan laba. Orientasi penjualan meliputi meningkatkan volume penjualan serta mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar. Perlu Anda ketahui, strategi kualitas juga sangat berpengaruh terhadap setiap produk yang akan dijual. Oleh karena itu, para pedagang juga mengutamakan kualitas terhadap produknya, seperti kualitas cita rasa yang baik. Sebagaimana menurut Kotler and Keller, bahwa kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan ini meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh produk dengan cara keseluruhan. Jadi, kedua pedagang menggunakan strategi tersebut, maka dapat memperoleh keuntungan bagi mereka dengan menyajikan produk yang enak dan tidak mengecewakan, bagi dari segi harga maupun rasa. Pendapatan yang didapatkan dari kedua pedagang juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan memperoleh omset mulai dari 10 juta hingga 25 juta per bulan. Dari hasil pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam usaha kita akan tetap memerlukan strategi pemasaran untuk melancarkan usaha kita. Dan dalam usaha yang dijalankan, para pedagang menargetkan para pembeli yang berada di wilayah tersebut, terutama para mahasiswa, karena berada di lokasi di mana wilayah Ternate Selatan lebih banyak mahasiswa karena merupakan wilayah perkuliahan. Jadi karena lebih banyak mahasiswa di wilayah tersebut, maka agar pedagang melakukan penetapan harga yang murah agar sesuai dengan budget para mahasiswa, terutama yang merantau. Dan rata-rata para pedagang kaki lima di wilayah Ternate Selatan memulai usaha dengan menggunakan modal sendiri, tidak menggunakan modal dari pemerintah atau bantuan dari manapun. Pada saat pemilihan lokasi penjualan, para pedagang memilih lokasi bertempat di tempat yang strategis, di mana lebih banyak terjadi kegiatan ekonomi yang aktif agar usaha yang dijalankan berkembang dengan cepat. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Para pedagang bisa mencoba menjual produk lainnya, agar para pembeli tidak bosan dengan produk yang dijual hanya itu terus. Jadi dapat membuat pembeli juga merasakan inovasi baru tanpa mengubah penetapan harga yang terjangkau dan tetap terus mengutamakan kualitas dan cita rasa yang lebih baik. Untuk mengembangkan usaha yang dijalankan, pedagang dapat lebih memperhatikan bagaimana tanggapan para pembeli agar tidak terdapat tanggapan yang buruk, sehingga dapat merusak kepercayaan pembeli lain, agar usaha semakin berkembang. Ketika pembeli memberikan respon yang baik dan mengatakan kepada orang lain, maka akan menimbulkan kemauan pembeli lain agar ingin mencoba produk yang dijual oleh para pedagang kaki lima yang berada di Ternate Selatan. Sekian presentasi karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga isi dan presentasi dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian kalimat ataupun kata terdapat kesalahan. Mohon berikan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.